Ya, Anda kembali di One on One pemirsa, masih bersama saya malam hari ini ada Menteri Komunikasi dan Digital Ibu Mutia Hafid. Bu Menteri, Yes. masih semangat Bu? Masih dong. Informasi pada kita semua karena beban dan juga PR besar begitu ya diemban oleh Bu Menteri begitu. Salah satunya juga bagaimana kemudian bisa mengkoneksikan daerah-daerah 3T untuk bisa menerima berbagai program strategis dari pemerintahan Prabowo Gibran yang memang kita tahu betul dampaknya harus dirasakan oleh masyarakat gitu. Ada kendala tidak sih Bu? Pasti ya, karena ini kan membangun infrastruktur besar. Itu dia. Jadi misalnya banyak yang bilang, ayo kenapa kok internet kita belum lebih cepat gitu. Ya memang sebetulnya sudah membaik, namun memang kita belum jauh perbaikannya karena kita nih kalau mau mempercepat dari Sabang sampai Merauke itu luas sekali. Jadi jujur sekarang ada yang 5G, ada yang 4G. Masih ada sebagian kecil yang 2G. Ketika di rating dari kecepatan seluruh Indonesia, yang pelan ini akan memberi bobot rendah kepada daerah-daerah lainnya. Jadi itu satu, dan membangun ini tuh perlu waktu. Kami di masa pemerintahan Pak Prabowo itu menyelesaikan wilayah Papua, kita bangun 400 BTS, dan sekarang Papua sudah terkoneksi gitu. Jadi kita kemarin memang fokus di situ, dan ya dibilang pencapaian banget ya mungkin tidak karena PR masih banyak, tapi dibilang kemajuan iya gitu. Ya, jadi terutama untuk saudara-saudari kita di Papua. Ya, gitu. kami juga ingat kemarin juga sempat melihat bagaimana kemudian anak-anak di wilayah Papua yang kemudian dengan sukacitanya bisa menikmati internet saat ini dengan teknologi yang luar biasa yang Ibu sudah berikan begitu, dengan juga kecepatan yang dari pemerintah, dari negara ya, yang diberikan oleh kami negara. mewakili, terima kasih Bu Menteri. Dari negara, dan kemudian juga kita meskipun belum terasa, tapi setahun ini konsolidasi industri itu juga berjalan. Jadi kalau mungkin nggak kerasa karena sebelumnya itu kita sebenarnya punya 4 operator seluler, sekarang kita punya 3 karena ada konsolidasi antara XL Smart misalnya. Jadi kita punya Telkomsel, XL Smart, sama Indosat. Nah ini dalam rangka juga penyehatan industri yang kita yakin sekali di 2026 ini akan terasa, karena dari merger itu aku mewakili Komdigi gitu ya, mewakili pemerintah itu sudah punya tabungan. Mereka salah satu yang komit adalah dari merger itu akan membangun 8.000 BTS. Jadi itu juga pencapaian yang mudah-mudahan bisa terasa. Memang nggak langsung sekarang karena untuk konsolidasi merger aja itu 1 tahun sendiri. Mulai dari perkenalan, mereka datang ke Komdigi, kemudian kita kawal. Alhamdulillah nggak terlalu terasa ya, artinya dari sisi kepegawaiannya juga atau karyawannya tidak terlalu terdampak, pelanggan juga tidak ada keluhan gitu ya, itu satu. Kemudian juga kita telah melakukan juga pembukaan lelang frekuensi. Jadi terakhir pemerintah itu melakukan lelang frekuensi di tahun 2021, baru kemarin kita lakukan lagi untuk kemudian membuka peluang konektivitas dengan teknologi yang lain, yaitu fixed wireless access. Ini mungkin agak teknis ya, tapi gini kira-kira, Mbak Maria, kita tuh sekarang tuh banyaknya tuh di Indonesia tuh memakai opsel, operator seluler, jadi kita pakai HP. Nah, untuk fix yang di rumah-rumah itu kita masih 20%. Ini yang coba kita jembatani dengan kemarin baru selesai lelang, masih proses tapi mudah-mudahan dalam sebulan ini semuanya bisa selesai, untuk ada operator-operator baru yang masuk hingga ke rumah-rumah dengan teknologi yang memungkinkan harganya lebih murah. Nah, jadi kalau kemarin targetnya tuh kalau bisa kemarin, dinikmati. tapi targetnya kayaknya bukan Mbak Maria deh, karena targetnya adalah orang dengan penghasilan lebih rendah gitu ya. Jadi itu juga akan bisa dirasakan 2026 karena lelangnya baru selesai tahun ini. Sekali lagi kemarin kan juga banyak yang bilang kenapa kok internet kita belum bisa murah. Ya memang karena harus ada persiapan menuju ke sana, mudah-mudahan di 2026 akan terasa. Kemudian juga untuk pembangunan konektivitas di akhir tahun ini kita juga akan ada lelang 2,6 GHz. Itu untuk lelang 5G, Mbak. Jadi kita harapkan juga dengan ini operator seluler, Telkomsel, Indosat, XL Smart, itu kita harapkan mereka juga akan membangun di tahun depan dengan adanya lelang pembukaan frekuensi baru. Nah ini yang kita harapkan, terobosan-terobosan seperti ini yang terakhir dilakukan di tahun 2021, kita buka kembali peluang itu, mudah-mudahan bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, jadi tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh industri gitu.
Jadi tenang saja Komdigi gerak cepat kok ini bahkan. Gerak kok. Berlari kalau untuk untuk konektivitas memerlukan waktu, jadi nggak bisa langsung Iya, terasa dalam Tadi kan Anda 1 juga tahun. sampaikan ini kan memang butuh waktu ya, termasuk juga pembangunan konektivitas termasuk di wilayah Papua yang mungkin selama ini belum tersentuh oleh internet. Tapi kita tahu juga Bu, fakta di lapangan memang masih ada saja hingga saat ini suatu daerah terpencil, bahkan ada di salah satu daerah di Sumatera Barat yang memang belum tersentuh, bukan hanya 2G saja, tapi bahkan belum tersentuh internet gitu. Apa jawaban dari Komdigi? Itu tadi ada 2.300 desa yang belum terkoneksi, dan ini kita sedang dengan pelepasan frekuensi itu ada komitmen pembangunan BTS dan komitmen pembangunan konektivitas oleh para operator seluler. Kita belajar gini Mbak Maria, kalau di sebelumnya kita heavy menggunakan APBN. Nah, kita merasa bahwa sekarang untuk yang ini, mari kita bekerja sama dengan swasta sehingga tidak melulu harus pemerintah yang membangun, tapi pemerintah. Nah, dalam hal ini kita buka frekuensinya, kita buka izin, silahkan operator seluler untuk masuk mendapatkan frekuensi baru, kemudian mereka bisa menggunakan ini untuk membangun konektivitas ke depan oleh mereka sendiri atau industri. Dan respon industri seperti apa? Kemarin itu lelangnya cukup bagus, jadi kita juga nggak menyangka harganya tuh naiknya jauh daripada ekspektasi kita. Mudah-mudahan nanti yang pelepasan untuk 5G juga bisa demikian. Ternyata mereka sangat responnya sangat baik karena itu terakhir dilakukan di 2021 Mbak. Karena kan pemerintah betul memberikan insentif bahkan juga membuka wadah yang luas, birokrasi juga dipercepat begitu ya. Karena kita tahu betul kan Bu Menteri bahwa untuk konektivitas terutama di daerah 3T ini dampaknya luar biasa, tidak hanya langsung dirasakan oleh masyarakat terkait dengan penggunaan internet, tapi juga berbagai program bisa langsung dirasakan oleh pemerintah, oleh masyarakat, termasuk juga penyaluran bansos yang kemudian akan didukung oleh Komdigi melalui sistem teknologi seperti apa Bu? Jadi kita untuk bansos, memang Pak Presiden kan ingin bahwa orang itu dapat sesuai, tidak ada pemotongan dan langsung kepada orangnya. Maka kita memerlukan digitalisasi bansos. Program Perlinsos ini kita juga cukup hati-hati karena tentu kita mulai dengan satu titik dulu yaitu Banyuwangi yang disepakati, kemudian dari situ nanti kita pelajari apalagi yang perlu diperbaiki, baru kemudian dikembangkan seluruh Indonesia, terutama daerah yang sudah terhubung dengan internet. Nah itu tentu kita sistem pendataannya, kemudian SPLP itu agak teknis nih Mbak, tapi SPLP itu kurang lebih yang dia menjadi integrasi dari data bansos, data masyarakat dan sebagainya. Itu yang siapkan platformnya adalah Komdigi. Jadi justru inti utamanya, tapi sistemnya nggak kelihatan karena sistem itu dilakukan oleh Komdigi, tentu bekerja sama dengan Kemensos dan juga lembaga dan institusi lainnya. Untuk juga mengatasi masalah klasik terkait dengan bansos adalah data gitu ya Bu Menteri ya. Iya, jadi dengan ini tuh kita harapkan juga dengan digital ini jadi masyarakat tuh juga bisa melaporkan kalau misalnya ada yang tidak tepat sasaran dan juga mengusulkan dirinya. Dulu kan katanya ya kalau misalnya nggak kenal dengan pejabat di sana sulit untuk mendaftarkan, melaporkan bahwa dirinya ini berhak bansos gitu. Nah, dengan digitalisasi mereka bisa juga mendaftarkan dirinya sebagai calon pemanfaat bansos gitu. Melalui nanti sistemnya melalui website atau hotline atau seperti apa Bu Menteri? Melalui online semuanya, jadi lewat website. Wow, dan ini akan bisa segera dinikmati? Kita akan coba untuk Banyuwangi dulu. Ke rakyat tuh kapan? Iya, Banyuwangi ini harusnya tahun ini Mbak. Banyuwangi harusnya tahun ini. Jadi karena ini nggak cuma di kementerian kami, jadi kita lihat kesiapan semuanya. Tapi hopefully tahun ini Banyuwangi sudah bisa running gitu ya. Dengan bupatinya juga kemarin juga sudah bolak-balik ya. Lalu kemudian kalau itu berhasil kita akan buka ke wilayah yang lebih luas lagi di Indonesia. So far hasil evaluasinya Bu? Ya ada beberapa persiapan ya yang harus dilakukan, tapi harusnya sudah bisa jalan layanan-layanan dasar ini. Wow, luar biasa. Banyak PR yang kemudian diemban oleh Komdigi, kita bahas satu persatu, termasuk juga yang menarik adalah... Tadi berarti kita udah MBG, Sekolah Rakyat, Perlinsos ya? Betul. Banyak juga ya? Iya, dan juga perlindungan anak Bu. Oh iya? Yang juga cukup menarik untuk kita bahas. Ya, jadi tadi setelah MBG itu kan program Presiden untuk menyehatkan anaknya dari sisi badannya gitu ya Mbak ya. Nah, Presiden juga melalui peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 juga
tentu anaknya ini nggak cuman sehat fisik tapi juga jiwanya, mentalnya begitu ya. Dan salah satu yang kita sasar memang adalah pengaturan penundaan usia anak untuk masuk ke PSE atau ini sosial menarik, Bu media. Menteri. Boleh nggak kalau kita tahan dulu agar Oke. bisa lebih lengkap lagi informasi usai jeda ya. Sesaat Thank lagi you. kami kembali untuk Anda tetap bersama kami di One on One.